Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M. Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doain mudah-mudahan kawan-kawan semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Hari ini gua akan menceritakan kisah mistis dari Nimase, @Nimase. Dan gue juga mengucapkan terima kasih buat Kak Nimas yang sudah mengizinkan gue untuk membawakan kisah mistis pendakiannya di Gunung Cikuray kali ini. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau ngingetin kepada kawan-kawan semua yang menonton channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang belum like, comment, and subscribe, silakan subscribe dulu channel ini biar supaya gue makin semangat buat video-video berikutnya. Udah ya, gak usah lama-lama kawan-kawan, kita simak pendakian Gunung Cikuray ini yang dialami oleh Kanimas di Kismis. Kisah mistis. Halo, nama gue Nimas. Kali ini pendakian kedua gue ke Gunung Cikuray. Entah kenapa gue mengulangi lagi pendakian ke Gunung Cikuray ini, meskipun di pendakian pertama gue juga mengalami hal-hal mistis yang gue alami. Saat itu pendakian terasa cepat. Kami mulai mendaki pukul 11 siang dan sampai di pos 5 itu sekitar pukul 3 sore. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami mengisi amunisi perut dahulu, masak-masak dan sebagainya untuk melanjutkan ke pos 6. Di sini saya hanya berdua dengan teman saya, sedangkan rombongan saya yang lain masih di pos bawah. Karena saya tim pendahulu dan berniat agar memasang tenda di pos bayangan atas. Setelah memasuki pos 6, terpintas di pikiran saya apa yang saya alami dulu. Karena dulu saya baru pertama kali naik gunung pemula dan rasanya kok nggak sampai-sampai, karena maklumlah pemula kok sudah diajak ke Gunung Cikuray. Jadi pada pendakian ke Gunung Cikuray kedua kali ini saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saat melintasi percabangan ada dua jalur. Yang ke kanan itu jalur buntu dan yang kedua jalur ke kiri ini yang benar. Saat saya memutuskan untuk belok ke kiri, tiba-tiba ada perempuan berambut panjang memakai jaket biru dongker itu jalan cepat sekali ke jalur kanan. Sontak di pikiran dan hati saya itu bergumam, ngapain tuh cewek jalan cepat banget ke jalur buntu? Dan saya baru sadar cewek yang tadi berjalan cepat itu jalan menuju jurang dan tiba-tiba dia menghilang. Konon katanya cewek yang berambut panjang itu bernama Rani, sosok perempuan yang dahulu menghilang di Gunung Cikuray. Gak jauh dari jalur itu saya menemukan jalur yang saya ngerasa hanya benar-benar berdua aja dengan teman saya ini. Dan saat itu saya mulai ngerasain ada yang aneh. Saya pun mencoba untuk memutuskan duduk sejenak. Dan saat saya melihat ke belakang jalur yang saya lalui, di situ saya melihat ada sosok kepala ular yang besar banget. Dan sosok tersebut memandangi saya. Sontak saya kaget dan langsung menundukin kepala. Di situ saya sama sekali nggak berani ya menceritakan kepada teman saya ini, walaupun dia nanyain kenapa lu, tapi saya nggak berani untuk menceritakannya karena saya khawatir kalau misalnya saya cerita dia juga ya ngelihat yang sama dan kami dua-duanya panik. Dan teman saya ini langsung memberikan air, yang air tersebut ya udah dibacain doa.
Karena teman saya ini tahu kalau misalnya saya berperilaku aneh, berarti tandanya saya juga melihat yang aneh. Dan saya pun bilang kepada dia untuk segera melanjutkan perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan, di dalam hati saya bilang, "Saya di sini tidak mengganggu. Terima kasih sudah bertemu saya lagi." saat langkah demi langkah saya lakukan, tenaga pun mulai terkuras. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat lagi berdua dengan teman saya. Dan istirahat kali ini itu jauh lebih mengerikan lagi. Karena ada makhluk yang badannya itu tinggi, besar, hitam, dan itu berdiri di depan trek yang akan saya lalui. Matanya juga merah menyala, itu seperti genderuwo. Dan saat itu pula terucap dari mulut saya bilang kepada teman saya takut. Dan teman saya pun paham bahwa saya sudah banyak yang mengikuti. Hasrat hati itu gak karuan, tapi bagaimanapun juga dalam hati ini saya bilang, saya harus cepat-cepat sampai ke tempat camp. Akhirnya dengan perasaan yang campur aduk, saya pun mulai memberanikan diri melangkah lagi dan melewati genderuwo tadi. Setelah itu perjalanan lancar dan kami pun mulai menikmati suasana Gunung Cikuray saat itu. Saya dan rombongan ngecamp semalaman di Gunung Cikuray dan keesokannya baru turun dan kembali ke rumah. Perjalanan turun itu alhamdulillah saya dan kawan-kawan tidak merasakan apa-apa. Dan ketika sampai rumah baru saya menceritakan apa yang saya alami kepada teman-teman saya. Itu bukan pertama kali saya melihat makhluk tersebut di Cikuray, tapi itu adalah kali kedua saya melihat makhluk yang sama di Gunung Cikuray. Dan untuk makhluk genderuwo tadi, pikiran saya juga ingat ke pendakian pertama saya. Jangan-jangan dulu makhluk tersebut yang manggilin saya saat kabut turun dengan panggilan Nimas, Nimas, Nimas. Itu teman-teman kisah pendakian Gunung Cikuray yang dialami oleh Kak Nimas. Bagaimana teman-teman kisahnya? Bagi kawan-kawan yang mempunyai kisah mistis pendakian atau kisah mistis apapun yang ingin diceritakan ke channel MR Muajadi, silakan DM aja ke channel gua. Kalian bisa nanti sharing-sharing di sini atau kalian bisa mengirimkan cerita kalian dan gua bawakan. Teman-teman bisa kirim cerita kalian ke email gua. Nanti gua taruh di deskripsi. Oke kawan-kawan, dari gua itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.